Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube-nya Frankie Family Channel. Seperti biasa kita Mau ngapain? kesana di warung sembako seperti biasa dong. Yes. Tadi itu udah belanja. Ya, tadi pagi itu kita belanja lagi ke pasar, membawa Virsa juga ya. Jadi, apa yang mau kita bahas untuk konten kali ini? Nah, konten kali ini kita mau bahas tentang barang-barang yang selain sembako gitu. Yang kita belanjakan untuk hari ini ya, Iya. gitu. Dan Apa kita aja? akan mau informasikan kepada kalian semua. Oke? Dan ini pastinya menguntungkan buat warung sembako kalian. Yes, tonton terus sampai habis videonya, jangan di-skip ya. Oke. Nah, Sobat F, jadi kita mau bikin konten kali ini tuh tentang unboxing yang bukan ke warung sembako, tapi kita ke perlengkapannya atau kelengkapan di warung sembako tuh. Nah, kita tadi ke pasar itu untuk membeli barang-barang perlengkapan tuh di toko plastik sama toko kelontong ya. Jadi, apa aja yang kita beli, yuk ikutin terus ya, oke? Ini dia untuk barang yang tadi kita beli di toko plastik sama di toko kelontong. Toko kelontongnya memang ini sedikit nih kelihatannya satu dus, tapi lumayan loh. Nanti kita kasih tahu untuk total belanjaannya berapa. Toko plastik pun juga sama. Nah, ini bonnya kamu pegang untuk dicek. Jadi seperti biasa kita akan ngecek barang-barangnya lagi sesuai tidak dengan bon yang Bonnya. sudah tertera ya. Nah, Sobat F, alhamdulillah untuk bulan ini belanja hampir setiap hari ya. Iya, betul. Hampir setiap hari kita belanja. Alhamdulillah. Jadi perputarannya cepat. Ya, alhamdulillah makin kesini makin cepat perputaran ininya ya. Tetangga-tetangga belinya juga semakin sering. Alhamdulillah. Jadi kita juga nyetoknya juga ya makin kesini makin pede ya untuk nyetok lebih banyak lagi. Iya. Karena kemarin-kemarin tuh sempet nggak pede gitu. Karena yang beli itu kan ya bisa dihitung lah gitu dengan jari. Jadi kayaknya kalau nyetok banyak-banyak ragu. Iya, alhamdulillah rokok juga sekarang stoknya jadi banyak ya. Iya. Tadinya cuma awalnya 3 bungkus, 6 bungkus, sekarang udah 1 slop, alhamdulillah. Ya, kesini-sini juga yang kayak orang lewat gitu, mampir ke kita beli rokok, orang lewat ke sini. Jadi bukan hanya tetangga sekarang target untuk penjualannya gitu. Nah, ini Oke, langsung aja kita bahas yang kita toko udah kelontong belanja. dulu ya. Yang kita belanjain dulu, tapi yang ke toko kelontong dulu ya. Oke. Ya. Nah, ini barang yang menguntungkan juga buat kita dan pasti dibutuhkan setiap hari ya. Iya, dan kita pun juga kalau misalkan membutuhkan ya kita beli juga gitu. Jadi ya win-win solution lah ya. Oke. Oke, Mulai kita dari kapas dulu. kapas. Satu pak ya. Satu Isi bal. Isi berapa? satu bal itu kan ya bilangnya. Isi 12. Ya. 1 pak, iya betul. Nah, terus lanjut. Pewangi lantai itu totalnya ada 24. 24. Yang kita hitung ya, ini diikat sama dia nih. Harusnya sih 12 kalau diikat ya. Jadi dua lusin nanti. 1 2 3 4 5. Aku balik lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Satu ikatnya selusin. Nah, ini setelah tadi kita hitung yang merek ini sudah selusin. Nah, kita juga beli yang beda lagi nih. Jenisnya gitu ya. Dan rasa dari si variannya, aromanya ya. Jadi kita juga nyetok juga. Kita nyetoknya dikit-dikit aja sih, nggak perlu yang harus sedus-sedus gitu. Nah, ini sisanya nih. Ya, Sisa ini kita 3 hitung lagi. harusnya juga 12 juga. Nah, itu di atas tuh sisanya tuh. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Pas, Oke, 24. pas. Oke. Lanjut. Inhaler. Yang buat Inhaler hidung. tuh ini ya. 1 2 3 4 5 6. Cuma 6 ya isinya ya. Iya, 6,5. 6. Terus Rexona. Rexona yang perempuan. Iya. Ada 2 ya. Terus
Rexona ditulisnya 6. 6. Berarti main juga ya, sama sama ya? pos kali. Enggak. Pos Ini kan beda. 2. Pos beda. Ini 2, 4. 4, 6 sama ini kali ya. Ini 2, 3, 4. Nah, Rexona Men 4, 5. Yang cewek 2, 6. Terus Pos 2. ada 2 ya. Ini ada gantungannya dia. Terus By Clean. ini berapa? 2 renceng. 2 renceng. Ya itu 1, 2. Oh, ini hitungannya Iya. 1 ini serenceng. Iya. Ini 2 renceng gitu ya. Terus Paramek. Nah, 1 box ya. ini bahas juga nih obat-obatan nih. Iya, silakan. Jadi di sini itu warga-warganya kebiasaan untuk membeli obat yang apa istilahnya ya? Kalau ini jatuhnya kategorinya obat bebas, obat gitu. bebas. Jadi sebetulnya kita pun juga menjual juga nggak apa-apa dan kita sesuaikan dengan fungsinya. Jadi kebanyakan di sini tuh belinya yang merek ini, jadinya kita beli 1 pak ya jatuhnya. Iya, 1 pak. 1 dus mah dus ini. 1 pak jadinya karena pertama expirednya ini kan lama nih kalau obat. Jadi tidak apa ya, tidak rugi lah gitu. Iya. Mudah-mudahan bisa cepat habis Nah, dengan cepat. makanya kita di warung sembakonya nyediain obat-obatan seperti ini nih Sobat F. Ya, macam-macam obat bebas Sobat F. Nah, di sini kita pakai toples biar aman dari debu. Ini yang kalau yang dus-dusan dipakai di dusnya. Jadi nyediain obat di warung sembako itu supaya memberikan pertolongan pertama lah. Kalau untuk pilek pusing gitu mah ya. Pilek pusing pertolongan pertama. Iya, pertolongan pertama pakai obat-obat ini. Bilangnya sih obat warung ya. Iya, jadi intinya apapun yang bisa kita lengkapi di warung sembako tuh kita lengkapi gitu. Iya, sampai ke obat-obatan pun Iya. seharusnya disediakan gitu ya. Betul, ya selama itu kategorinya obat bebas sih kita nggak masalah gitu, Ya. kecuali nanti kategorinya khusus atau butuh Khusus resep itu dokter. harus resep. Ya itu beda lagi ceritanya itu di apotik gitu ya. Gitu, terus juga apa kayak koyo gitu Iya, ya, obat kayak- demam yang apa? Lanjutnya setelah obat ini apa lagi? Ada fresh care. Fresh care ya. Jadi kita belinya nyicil dikit-dikit. Dikit-dikit masing-masing varian cuma 1 karena yang lebih banyak dibeli yang warna merah. Jadinya kita nyetok lebih banyak 2. Alhamdulillah loh, sampai ke minyak angin pun Iya, kesini gitu loh. Alhamdulillah. kita stok juga jadinya. Jadi selama 1 tahun kita buka warung sembako Sobat F, alhamdulillah berkembang dan mudah-mudahan betul. kedepannya makin berkembang lagi. Amin. Begitupun juga dengan kalian yang mau mulai usaha ya. Ya, yang penting jangan takut, penting berusaha aja dulu, kita buka pelan-pelan gitu. Nanti suatu saat juga akan ketemu kok jalan kalau misalkan memang makin banyak pembeli yang datang gitu ke warung sembako kita. Awal-awal kita juga ya sempat pesimis gitu. Sempat pesimis dengan Gimana pendapatan pertama tuh berapa? Masih inget gak? berapa 75.000 ya Iya, kalau nggak salah ya. 75.000 pendapatannya dalam 1 hari loh ininya. Dan itu kan kotor ya, belum bersih gitu. Bersihnya paling kalau bisa dihitung-hitung cuma 20 kali ya. 20 sampai 25.000 lah itu kalau misalkan kotornya 75.000. Nah, itu makanya yang menjadi pengalaman kita supaya apa sih yang kurang, apa sih yang harus kita tambah barang-barangnya gitu. Ya pelan-pelan gitu karena modal kita kan terbatas, bukan Iya. unlimited. Bahkan Jadi- ada yang request dari pembelinya minta disediain gitu. Nah, ya kalau misalkan pembeli request kayak begitu kita catat tuh. Karena apa namanya? Pembeli itu pasti akan datang lagi dengan pertanyaan yang sama, gitu, Udah nyari barang disediain yang belum? itu. Udah ada belum? Masih Iya, begitu. jadi kita sediain. Ya kan tujuannya untuk
memudahkan tetangga juga untuk beli barang yang dibutuhkan gitu ya, karena mungkin kan ada pemikiran kalau naik motor ke minimarket jauh gitu. Nah itu salah satu strategi marketing kita, ngebuat warung sembako di lingkungan perumahan gitu Sobat Gitu. F. Kita harus bisa cari peluang, Ya, cari peluang, kebiasaan baca gitu. situasi wilayah rumah kita gitu. Itu strategi itu. Iya. Oke, Next, lanjut. Itu ada satu lagi harusnya. Superpel udah ya. Udah. Satu lagi Buku tulis. Nah, ini buku tulis kita juga nyetok nih, karena kesini-sini nih kayak Anak-anak ya. anak-anak di sini udah mulai offline lagi nih untuk sekolah, jadi otomatis kan beli buku, jadi kita stok bukunya. Kebetulan di toko kelontong itu juga jual buku tulis, jadi sekalian kita beli buku tulis 2 pak. Nah kan buku tulis nggak ada expirednya, nggak masalah, nggak usah dipikirin. Pasti laku kok itu. Iya, nggak usah dipikirin, selama ditaruhnya bagus, nggak kena air mah aman ya. Oke, itu aja sih yang belanja di toko Di toko kelontong. kelontong. Next, Gitu. Next ke toko plastik. toko plastik. Nah yang kemarin istri gue bilang tuh kalau di lingkungan kita itu banyak yang bikin usaha-usaha apa sih namanya, makanan, Catering. Nah, ya, kue, makanan. catering gitu. Jadi kita nyetok styrofoam ini nih. Jadi kebetulan styrofoam 2 jenis ini yang habis dan kita beli tadi. Styrofoam apa namanya? Namanya styrofoam nasi. Styrofoam nasi Nasi juga yang ada tanpa 2 skat ya? macam. Tanpa skat. Yang polos itu. Sama satu lagi Styrofoam buat mie ya. Mie gaul ya. Mie gaul ininya. Sebutannya. Ya, karena ada usaha juga kan, ada usaha yang bikin itu, kita nyediain bahannya kalau bisa tuh, Iya. bahan si mie-nya sama tempatnya gitu. Bahkan sampai ini sumpitnya juga ada, tusuk gigi, Nah, tusuk gitu. sate, macam-macam. Nanti kita bahas satu persatu ya. Kita sediain. Oke, oke. kita hitung dulu. Nah, ini ada cup agar-agar, ada 20. Ini tadi udah ya, udah sesuai ini ya. Ya udah. Ini cup agar-agar? Ada 20. 2, Sama tutupnya ya. ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, pas Cupnya 20. Cupnya di mana? Nih. Hampir aja lupa lagi. Astagfirullahaladzim. Karena yang udah-udah kalau ini belanja di dia itu, kalau nggak cupnya yang dibawa, tutupnya ketinggalan. Iya. Kalau nggak tutupnya, kalau nggak sebaliknya Iya. yang ketinggalan. Tadi juga yang mau ketinggalan kita belum bayar. Udah minta bonnya aja, bonnya mana gitu. Lah bayarnya belum. Lah iya ya belum bayar kita. Si Aya juga lupa. Jadinya untungnya kita tanya lagi ya, biar kagak bolak-balik ke pasar. Nah ini cupnya nih. Oh, cup. Jadi kita itu sekali beli itu 20 biji. Ya, dan itu habis kira-kira berapa lama? Sekitar 2 mingguan habis. 2 minggu ya, karena memang ada juga yang bikin usaha makanan kecil termasuk agar-agar ini nih. Jadi kita nyetok cupnya sama agar-agarnya juga. Ya, agar-agarnya ini. Jelly Kita nyetok sama agar-agarnya. Jadi kayak gitu Sobat F. Jadi pelan-pelan apa yang dibutuhkan sama tetangga itu kita sediakan. sediain pelan-pelan gitu. Jadi secara nggak Sekalian biar langsung, belajar aja gitu ya. secara nggak langsung pemikiran tetangga itu akan kembali lagi ke kita gitu, kembali lagi ke kita karena kita lebih lengkap dibandingkan misalkan pesaing kita gitu. Mungkin pesaing kita pada saat disamperin ternyata tidak ada dan tidak mau nyetok. Nah itu salah satu kerugiannya. Harusnya kita stok gitu. Oke kita hitung ya, untuk ada 20 cupnya. juga enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pas ya. Pas. Oke. Ada plastik juga nih, plastik yang kecil biasa juga buat diecer pedagang-pedagang. Ya, betul. Kadang kita juga pakai juga plastiknya buat telur, buat beras. barang-barang yang dibeli sama pelanggan kita. Soalnya kalau makanan itu tidak boleh pakai plastik warna hitam ya. Iya, betul. Takutnya apa namanya? Suka ada aroma. Iya. Baunya, bau-bau plastik. Oke, udah selesai. Itu tinggal plastik kantong kresek ya, biasa disebut. Kantong kresek kita beli sepak-sepak kayak begini ya. Isinya berapa sih satu ikat itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah 10 ya. Terus habis itu Apa? OPP PE hijau 6 pak, yang 1 kilo sama yang setengah kilo. Yang setengah kilo itu ukurannya 12 kali 25 ya Sobat F ya. Jadi kita beli 3 pak. 3 pak sesuai. Terus yang 1 kilo 15 kali 30. Itu 3 pak juga. Oke. Oke, habis ini OPP, apa namanya? OPP. OPP itu apa? Plastik tipis gitu. Oh, ini ada tulisan plastik buat undangan. Oh, yang ada ya plastik depannya gitu yang buat surat yang ada undangan ya. pelekatnya lah. Ini ada 3 juga, oke. Terus, nah yang selanjutnya mayones Sobat F. Jadi kita nyetoknya itu hanya 2 ya untuk saat ini, sedikit karena tidak begitu banyak yang beli mayones di sini. Jadi kita nggak begitu banyak nyetoknya juga. Terus juga untuk tipsnya, kalau mayones itu kan memang tidak begitu sering dibeli sama orang, jadi kita harus ngecek dulu kadaluarsanya nih. Kadaluarsanya itu ya harapan kita mah jangkanya panjang ya, jadi nggak begitu was-was kalau seandainya expired. Karena kalau expired ini barang yang ini nggak bisa diretur, nggak bisa diretur, jadinya kita rugi gitu. Harapannya ya udah kepake sama orang dibeli. Nah, gitu. terakhir keju ya. Ya, kita beli keju yang apa sih namanya? Keju batangan sih biasanya. Iya, keju batang ya, batangan ya. Coba bisa dibuka nggak isinya seperti apa? Nah, biasanya isinya itu udah ada yang dikemas-kemas, ada juga yang udah dipotongin, ada juga yang belum dipotongin. Nah, ini kejunya yang udah dipotongin apa yang belum? Kalau di sini sih tulisannya 8 kali 2,5 nih. Kalau 8 kali 2,5 berarti ada 8 potong. Oh, ada 8 potong. Ini kan 8 kali 2,5 nih. Berarti itu isinya kan 2 kilo. 1/4 ya? Iya. Kemasan 1/4. Ini kan produk baru, coba aku pengen lihat. Tuh kan. Kalau udah tulisannya 8 kali 2,5 berarti ya udah dipotong sama dia. Udah dikemas-kemas 1/4 kejunya. Ini segini nih Sobat F nih. Ya, 1/4. Lumayan, jadi kalau misalkan ada yang mau bikin kue, bikin apa namanya, yang buat parutan gitu kan, bikin jadi bisa kita stok juga. Dan ini taruhnya di kulkas ya, jangan taruh di tempat biasa karena disemutin. Oke, Sobat F, ini belanjaan kita udah kita unboxing semua. Ya. Dan total dari belanjaannya berapa? Totalnya 1.200.000-an kurang lebih. Iya, 1.200.000-an untuk barang sebanyak ini ya Sobat F. Jadi apakah memang barang-barang yang kita beli ini rekomendasi untuk warung sembako kalian? Komen ya di kolom komentar. Dan apa kalau misalkan menurut Sobat F yang menjadi masukan di warung sembako kita, kalau komen juga di kolom komentar. Oke Sobat F, terima kasih udah ikutin video kita hari ini. Iya, dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan
subscribe serta tekan tombol loncengnya supaya notifikasi video selanjutnya bisa muncul di beranda kalian. Iya, betul. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.